Kanaan. Kasih terus kiri kanan lagi. Kita ada di Kanaan. Terima kasih. Haleluya. Supaya kita tidak lupa, saudara. Seringkali kita lupa ya. Lagu itu kan lagu yang sangat memberkati kita sekali ya. Supaya kita diingatkan sekali lagi bahwa kita ini tidak sedang di luar Kanaan. Kita sudah ada di Kanaan. Katakan amin. Kita ada di tanah-tanah perjanjian Tuhan, bahkan milik pusaka kita. Sudah kita terima. Amin. Setelah tadi dalam Ulangan 13, 14, dan 15 kita sudah baca. Ada begitu banyak daerah. Ulangan. Yosua. Ulangan terus. Yosua 13, 14, 15. Kita lihat bagaimana Tuhan secara spesifik ya. Selalu saya mau katakan Tuhan itu spesifik. Amin. Tuhan itu sangat khusus sekali. Dia tahu detail hidup saudara. Dan dia mengenal hati saudara sedalam apapun juga. Ya, oleh karena itu mari biarlah kita selalu menjadi orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tertutup. Amin. Belajar kita menjadi orang yang belajar terbuka, saudara, berani terbuka. Apalagi dengan Tuhan, saudara, ya. Saya percaya kalau kita belajar terbuka dengan Tuhan, kita juga akan jadi orang yang lebih terbuka, ya. Banyak orang punya persoalan karena seringkali selalu tertutup. Ya. Menutup dirinya bahkan, ya, untuk tidak terlalu terbuka dengan lingkungannya, dengan sesamanya, sehingga itu yang menjadi persoalan yang terlalu besar. Alkitab bilang tidak baik manusia itu sendiri, artinya tertutup, nggak bisa. Saudara mau sehebat apapun juga, kalau engkau menjadi pribadi yang tertutup, engkau pasti menderita di dunia ini. Engkau pasti mengalami situasi yang nggak enak. Ya, karena bukan seperti itu hakikat kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan terbuka, Tuhan juga suka curhat loh. Dia dengan Musa, dengan Abraham, dia curhat begitu terbuka. Alkitab ini adalah curhatan hati Allah yang terbuka, saudara. Yang kalau kita lihat kok bisa ya Tuhan sampai seperti itu. Dia bisa sedih, dia bisa menyesal, itu semua terbuka. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi setelah mari kita mau belajar hati, ya kita bicara soal compassion, saudara. Itu harus dimulai dengan hati yang terbuka. Gak bisa, saudara, kalau hati kita tertutup kita mau compassion, gak bisa. Ya, Tuhan bisa melihat begitu banyak orang menderita, perlu penggembalaan, hatinya penuh dengan belas kasih karena terbuka hatinya. Amin. Nah, setelah kita lihat bagaimana seorang Kaleb bin Yefune tadi, ya, pasal yang ke-14 sudah diceritakan selalu. Saya senang sekali dengan kisah ini, saudara, karena ini benar-benar menginspirasi saya, bahkan menjadi kerinduan saya juga, bahwa saya suatu kali ingin juga seperti Kaleb. Di usia-usia tuanya, dia tetap Kaleb yang muda. Katakan amin. Dia tetap Kaleb yang memiliki passion, gairah, semangat yang luar biasa. Tidak pernah pudar dengan berjalannya waktu dan hidupnya. Kaleb sebetulnya patut untuk kepahitan, untuk kecewa dengan bangsa Israel. Karena apa? Hanya 2 orang saja yang bilang, kita pasti masuk ke tanah Kanaan. Tapi yang 10 orang, bahkan seluruh bangsa Israel tidak mau percaya. Padahal sudah di depan mata, Kaleb sudah tahu akan terima berkat Tuhan, akan terima janji Tuhan. Tapi gara-gara orang lain, kesalahan orang lain, Kaleb akhirnya juga kena getahnya. Ya. Tetapi ternyata ini membuat hati Kaleb tidak gampang putus asa. 45 tahun dia tahan, saudara. Bukan dia tahan, dia nikmati perjalanan itu bersama dengan Tuhan, yang dia tahu bahwa satu kali cepat lambat semua janji Tuhan pasti akan didapatkan. Katakan amin. Ini yang membuat Kaleb hidup lebih daripada hidup. Di usia 85 tahun, saudara, di ayat yang ke-6 saudara bisa baca ya. Pasal yang ke-14, Kaleb mendapatkan Hebron itu. Saudara, di usia 85 tahun dia masih bilang kekuatanku sama seperti 40 tahun pada saat aku terima janji Tuhan. Saudara, setiap kali kita terima janji Tuhan, saudara, kalau engkau tanggapi dengan serius, dengan baik, engkau akan tetap muda. Engkau akan tetap bersemangat. Engkau tidak mungkin bisa dipatahkan oleh apapun juga. Amin. 45 tahun, saudara. Mereka sama-sama menderita. Kaleb menderita juga di padang gurun. Lihat orang berambaran mati, saudara. Ya, beberapa mungkin sanak keluarganya juga mati, saudara. Ya, layak rasanya dia kemudian putus asa. Dia kemudian mulai tidak percaya dengan janji Tuhan. Tapi itu tidak menyurutkan hasratnya untuk tetap berpegang. Sampai satu kali dia berkata kepada Yosua, ya, ayat yang ke-6,
Dikatakan engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Saudara, ini penting. Saudara tahu firman yang diucapkan tentang engkau dan tentang aku. Katakan amin. Engkau harus tahu. Apa yang menjadi firman Tuhan buat kita. Bukan cuma pagi demi pagi, tapi secara general, secara masa depan kita. Apa sih ketetapan Tuhan buat kita ini apa? Kemarin saya sudah sampaikan, kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Itu yang ngomong bukan pendeta, itu Tuhan yang ngomong, saudara. Aku sendiri yang berkata, aku menetapkan engkau, setiap orang yang percaya, sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau saudara pegang itu, habis-habisan, saudara nggak mungkin terkalahkan oleh apapun juga. Amin. Sesaat mungkin bisa ada kendala, tapi engkau terus akan maju, sampai engkau meraih semua yang dijanjikan Tuhan, bahwa engkau memang adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Saudara, lihat Kaleb contohnya. Jelas sekali. Ya. Kenapa banyak hari-hari kita tidak lagi seperti dahulu pada saat kita awal cinta Tuhan? Kenapa? Karena kita mulai goyah. Kita tidak lagi percaya dengan firman. Ya, kita tidak lagi hidup dalam firman Tuhan, saudara, dengan sepenuh hati. Kaleb dikatakan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nggak ada reservonya. Tadi kita nyanyikan pujian-pujian seutuhnya hatiku kuserahkan padamu. Sepenuh, persoalannya di situ selalu. Persoalannya selalu kita sepenuhnya atau setengahnya atau seperempatnya atau sebagian. Itu yang seringkali menjadi persoalan yang tidak ada habis-habisnya dari generasi pada generasi. Ya, yang membuat hati Tuhan kalau kita nggak ikut sepenuhnya sedih, saudara. Tapi kita tadi juga nyanyi, kita mau menyenangkan Dia. Amin. Kita mau mengutamakan Dia. Mari, hari demi hari, saudara. Belajar. Itu perlu dilatih, saudara. Jangan bilang, aku sudah sepenuhnya ikut Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Selalu saya bilang, jangan terlalu pede. Kita ngomong, oh aku sepenuhnya ikut Tuhan. Belum tentu, saudara. Mungkin hari ini kita, atau saat ini kita bisa ngomong begitu. Tapi nanti bisa saja kita lain. Hati manusia ini licik, saudara. Ya, hati manusia ini gampang sekali membohongin kita. Membohongin kita sendiri. Hatimu itu gampang membohongi dirimu, saudara. Makanya kita harus jaga hati kita dengan segenap kewaspadaan. Katakan amin. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi persoalannya bukan di luar sebetulnya, tapi persoalannya di dalam. Selalu begitu. Selalu begitu. Makanya saudara harus melatih mata rohani saudara. Kalau ada persoalan, jangan selalu lihat yang keluar, tapi masuk inside journey. Saya bilang, itu perjalanan masuk ke dalam itu lebih susah daripada perjalanan keluar. Amin. Ya, itu paling susah, saudara. Untuk melihat introspeksi diri sendiri itu paling susah. Untuk tahu bagaimana kedalaman hati kita ini paling susah. Kaleb ngerti dan dia bisa ngomong sepenuhnya aku ikut Tuhan. Karena memang itu sudah terbukti. 45 tahun dia setia sama Tuhan. Berapa? 45 tahun. Sejak dari muda, katanya orang itu life begin 40. Kita gitu ya. Hidup manusia mulai dari usia 40 katanya. Sebetulnya terlambat juga, itu salah juga ya. Tapi kita bicara soal firman Tuhan banyak. Musa juga mulai dipanggil Tuhan umur 40. Melayani lebih lagi umur 80. Nah, setelah 40 tahun itu masih gagah-gagah uang. Betul ya? Katanya begitu. Tapi ada juga orang 40 sudah teler. Tapi itu hidup yang puncaknya. Tapi ternyata buat Kaleb bukan. Puncaknya adalah 85 tahun. Katakan amin. Puncaknya adalah semakin tua, semakin hebat, luar biasa. Imannya tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Makanya mari saudara, saya dorong untuk kita juga yang sudah tua maupun yang masih muda khususnya. Persiapkan diri kita baik-baik. Jangan sampai usia tua semakin melokro. Imanmu semakin kecil. Semakin tua kekuatanmu semakin hilang untuk percaya sama Tuhan. Hikmatmu semakin menciut, semakin kecil. Semakin tua mestinya dikatakan orang bilang, engkau punya banyak hikmat yang luar biasa. Katakan amin. Sehingga anak-anak muda datang kepada saudara, tanya sama saudara, dan dapatkan jawaban dari saudara. Jadi
Saudara, itu yang contoh yang luar biasa. Ya, satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan buka buat kita pagi hari ini. Semakin tua usia kita, semakin tua pengenalan kita akan Tuhan, semakin bertambah juga semangat kita untuk terus menanti, bahkan sampai mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Hidupmu harus full age. Kalau usia pun tidak ada urusan dengan usia sebetulnya. Tapi ya, kita ini seringkali terbatas dengan usia ya. Terkendala. Atau pikiran kita selalu terkotak usia. Waduh, usiaku saya ketelu. Waduh. Ya. Saya itu kemarin di Sidoarjo sempat diskusi dengan satu teman. Dia ngomong gini, Bapak, usia Bapak berapa sekarang? 53, Pak. Lah ya, coba ya. Nek menurut Alkitab, usia manusia itu standarnya 70 tahun. Ya, ini 70, usia manusia 70, 80. Kalau 70, 80 itu bonus. Nah sekarang usia Bapak berapa? 53. Berarti nek misalnya saya standar aja lah. Nggak usah mulu-mulu ke sana. Dan juga jangan terlalu underestimate. Mati nomwe, jangan. Ya. Katakanlah 70 saudara ya. Berarti usia saya kira-kira tinggal 17 tahun. Kan gitu. Betul ya? Nah 17 tahun buat tidur berapa tahun? 24 jam, tidurnya berapa jam? 8 jam, itu yang normal standar lah ya. Berarti sepertiga lagi dikurangi. Berapa tuh? Potong 6. 6 lah, dibulatkan 6. 17 kurang 6 sama dengan. Jadi perhatikan saudara, waktu kita terbatas banget loh. Saya kaget, 11 tahun loh. 10-11 tahun. Waktu saya tinggal 10-11 tahun. Nah coba saudara yang sudah sing wis opa oma wis hitung saudara. Saudara harus perhatikan baik-baik. Waktumu nggak banyak. Makanya jangan sampai waktu sisa ini menjadi sesuatu yang kemudian membuat iman kita drop. Katakan amin. Justru membuat kita semakin kuat, semakin kuat. Perhatikan baik-baik. Saya waktu dapat itu, iya ya. Berarti waktuku tinggal 10 tahun lah. Ya, di bumi ini. Untuk berkarya sesuatu. Makanya saya setelah itu bilang, oh nek gitu tak get lah. Ya, orang tiket no saudara. Tinggal 10 tahun. Kalau kita enggak, ini gereja 15 tahun saudara kerja begini, luar biasa. Tapi berarti sisanya sudah tinggal sedikit lagi. Pelayanan saya selama 15 tahun ini, waktu ke depan tinggal sedikit, nggak bisa lagi seperti yang kemarin. Waktu itu, iya ya Tuhan, waktuku tinggal sedikit. Nah, gitu aku harus berjaga-jaga benar-benar, ya, dan bahkan mengerjakan bagianku yang terbaik. Saya mau sampaikan juga buat teman-teman semua di sini, ayo hitung. Firman Tuhan bilang, ajar aku menghitung hari-hariku. Betul? Itu bukan terus golek suhu, saudara kan ngitung semua hari kita hari yang baik. Amin. Tapi ini bisa soal hari-hari, ngitung hari-harimu tinggal berapa sisa. Dan Alkitab bilang, kalau ada 1 hari sisa dari hidupmu, itu sangat berharga untuk kau kerjakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Tapi hari saudara, waktu kita nggak banyak. Saya juga udah mulai ngomong sama anak-anak. Ya, 10 tahun lagi loh, kira-kira papa ini mungkin bisa dampingi kamu. Nggak bisa lebih mungkin. Atau gimana saya nggak tahu. Tapi kira-kira 10 tahun. Dan itu pendek sekali. Dibandingkan usia saya yang sudah 53 sekian, berarti tinggal 20%. Makanya hati-hati yang sudah 60, 70. Apalagi 70. Wah, isi nyantai masih ribut aja. Ngurusi urusan-urusan bakwan, capcay, serah, hati-hati sudah, jangan. Ya betul, maksudnya itu urusan kampung tengah terus gitu ya, kepahitan, jengkel, ribut terus, hati-hati. Apalagi semakin tua semakin lihai berbuat dosa, hati-hati saudara.
Saudara Kristen pun tetap ditakut masuk ke neraka. Saudara jangan main-main dengan hidup ini. Betul enggak? Oh iya. Makanya seperti Kaleb yuk. Amin. Semakin tua semakin menjadi. Tua-tua keladi katanya. Nah, itu kan jelek sekali kalau itu konotasinya. Tapi tua-tua keladi buat saya adalah semakin tua semakin berprestasi. Wah, gitu. Haleluya. Semakin tambah usia semakin punya prestasi yang lebih lagi. Waktu kita sangat pendek, saudara. Saya kepingin menggenapi apa yang ditulis dalam Mazmur 92, saudara. Mari kita lihat sebentar, ya. Mazmur 92, ayat yang ke-12 atau 13. 12, ya 12, 13, ya. 13 mungkin di Alkitab saudara ya. Orang benar, terjemahan yang lain, orang jujur. Ya. Orang yang suci hatinya, jujur itu kan murni, nggak ada apa-apanya ya. Artinya nggak ada kecemaran, nggak ada yang tersembunyi. Akan apa? Bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, pohon korma itu sudah semua daripada itu akan berguna. Semuanya hidupnya itu bisa dipakai. Ya, korma juga menunjukkan satu kemanisan. Tingkat kemanisan korma itu sangat tinggi sekali. Hidupnya selalu penuh kemanisan. Wah, banyak kebahagiaannya daripada ketidakbahagiaannya. Akan tumbuh subur seperti pohon aras. Pohon aras itu naik terus tinggi. Pohonnya tinggi. Ya, di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya, ditanam di bait Allah. Artinya betul-betul hidupnya dia tanamkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya. Pada masa, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan apa? Bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pada masa tua pun. Seperti kalian, masa tua pun. Ya, semangatnya tidak pernah pudar. Firman Tuhan yang dia pegang tidak pernah terlupakan. Terus kejar janji Tuhan. Maka saudara jangan kejar-kejar duit. Kalau kejar-kejar duit, saudara akan kecewa berat nanti satu kali. Engkau mungkin bisa punya duit banyak, saudara. Punya kekayaan dunia banyak. Tetapi pada akhirnya semuanya harus ditinggalkan. Dan duit akan ngomong sama saudara, sorry, aku hanya sampai di sini saja. Silakan kau melanjutkan perjalananmu masuk ke kekekalan tanpa aku. Ya, apa? Kalau udah begitu ngapain? Saudara kejar-kejar duit, penghidupan, wah kepengin sepertinya orang yang berlebih-lebih dalam hal-hal kekayaan materi. Tapi pada akhirnya semua itu harus ditinggal. Saudara, bukan berarti duit nggak perlu. Tapi izinkan duit yang kejar-kejar kita. Amin. Mas. Izinkan berkat Tuhan dan duit yang kejar-kejar kita. Karena duit disediakan untuk melayani kita. Bukan kita yang ngelayan duit, saudara. Halo? Bagaimana caranya? Saudara harus belajar firman Tuhan. Hidup dalam firman-Nya. Amin. Ya. Saya percaya Kaleb itu bukan, kalau dia ngelongso pikiran, dia mikirin terus, waduh kurang ajar. Sehingga satu tapak lagi aku dapatkan Hebron. Goro-goro orang Israel tidak mau taat. Dia ini apa? Komplain terus nggak puas terus dengan dirinya, saudara. Saya percaya dia cepat mati, saudara. Dia mungkin masuk Kanaan sudah teler, saudara, pakai tongkat. Kenapa? Karena hidupnya dipakainya untuk mengejar impiannya. Tapi dia tidak ngejar. Dia menikmati hidupnya bersama dengan seluruh orang Israel dan bersama dengan hadirat Tuhan selama 40 tahun di tanah padang gurun. Karena dia tahu persis berkat itu yang akan datang kepada dia. Katakan amin. Bukan dia yang kejar-kejar, saudara. Orang kalau kejar-kejar begitu pasti akan capek, saudara. Karena kita apalagi dengan ambisi kita sendiri,
Ya, itu pasti ambisi kita lebih banyak di situ. Kehendak kita, cara kita lebih banyak. Itu yang dikatakan melelahkan hidup. Hai Marta, Marta, kenapa engkau melelahkan dirimu, menyibukkan dirimu? Akhirnya komplain. Salah enggak orang kerja ngotot ngoyo? Enggak. Tapi apa yang akan kau terima sebenarnya nanti juga tidak akan sesuai dengan apa yang kau perjuangkan. Gitu. Tapi kalau engkau jalan seperti Maria, duduk di kaki Tuhan. Maria terima yang terbaik. Maria bukan cuma terima berkat yang bisa Tuhan buat, tapi Maria terima berkat sepenuhnya Tuhan sendiri yang akhirnya benar-benar tinggal dalam hidupnya. Tuhan yang melakukan saat Maria nangis Lazarus mati. Tuhan hatinya bergetar, gak tahan. Amin. Itu artinya Maria memiliki Yesus, bukan memiliki apa yang dia bisa buat atau mujizat yang dia bisa buat. Memiliki hati Yesus. Saudara harus bisa memiliki hati Yesus, sehingga dia nggak bisa bilang tidak terhadap apa yang menjadi keinginanmu. Katakan amin. Tapi kalau engkau teriak, Tuhan, gimana Tuhan? Wah, kita yang teriak-teriak terus sama Tuhan. Kita yang nuntut-nuntut sama Tuhan. Kita mungkin gak dapat semuanya. Tapi kalau engkau dapatkan hati Tuhan, engkau dapatkan semua yang Tuhan punya. Amin. Saudara, tentu kita perlu, saudara, untuk menjaga hati ini yang penting. Ya, karena ada banyak kendala yang kita hadapi di sekitar kita. Ada banyak serigala berbulu domba. Ya, domba berbulu serigala. Macam-macam di sekitar kita ini macam-macam. Tapi mari yang penting, yang di luar ini, saudara jangan kepaitan dengan yang di luar. Tapi yang di luar itu untuk melatih yang di dalam ini loh. Untuk mempertajam, untuk membuat hikmat yang lebih lagi. Jadi semakin saudara bertambah pengalaman-pengalaman hidup saudara dengan usia saudara semakin bertambah, mestinya semakin punya hikmat yang luar biasa. Takut akan Tuhan semakin kuat dalam hidup kita. Katakan amin. Bukan semakin jauh dari Tuhan, saudara. Ya. Jadi kita belajar, ayo. Ya. Saya percaya ada banyak hal sebetulnya yang Kaleb itu bisa merasa akhirnya dia bisa kehilangan janji Tuhan. Banyak sekali, 45 tahun sudah bayangkan. Saya baru pelayanan 15 tahun. Sudah banyak melihat hal yang bisa membuat saya drop. 45 tahun, bayangkan. Itu di padang gurun. Tapi yang luar biasa saya percaya, sekalipun di padang gurun ada hadirat Tuhan. Tiang awan, tiang api selalu menjagai mereka. Dan itu yang membuat Kaleb tetap kuat. Dan saya percaya, 15 tahun ini banyak hal yang seringkali bisa membuat saya juga drop. Bisa saya membuat saya mundur. Tapi sekali lagi saya lihat, kayak kesaksian Nali kemarin. Buat saya itu sesuatu yang maju lagi. Amin. Ya, saya senang kalau bisa lihat anak-anak muda. Sejak dari anak-anak, makanya saya selalu dorong bawa anak-anakmu. Jangan tidurkan di rumahmu terus. Nanti kamu yang akan ditidurkan sama anakmu. Kalau engkau tidak biasakan, ajak anak-anakmu datang. Supaya kita nggak tahu. Kemarin kan kita dengar kesaksian bagaimana dia awalnya juga nggak merasa senang, bahkan benci. Saya senang. Banyak orang-orang benci sama Betani, tapi Tuhan akhirnya rubah jadi benar-benar cinta sama Betani. Itu yang terjadi. Saya banyak melihat. Maka jangan coba-coba benci sama Betani. Misalnya jadi benar-benar cinta sama Betani. Ya, saya tahu artinya Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Amin. Saudara, indah dari orang yang nggak suka Tuhan ubahkan dengan cara yang sangat ajaib. Tidak ada nasihat, tidak ada, tapi Tuhan sendiri yang mengubah. Itu dahsyat. Amin. Itu pengalaman seperti Paulus itu. Lalu Saulus penganiaya jemaat, tiba-tiba dijamah Tuhan, berubah karena lawatan Tuhan. Dan dia mengalami Tuhan luar biasa dan dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya hari-harinya akan Tuhan munculkan anak-anak muda. Bukan berarti orang-orang tua nggak kerja. Orang tua justru punya tanggung jawab yang lebih. Orang tua harus ada di depan, di ujung tombak, bukan di belakang. Oh, aku wis tuwa, wis kowe jopo kono dengar. Aku ning mburi wae, sembayang wae. Alasan. Padune wis ndak mau maju di depan. Lihat Hebron, dikalak itu tempat suku enak paling gede-gede.
Orang yang rasa-rasa yang paling sulit ditaklukkan. Tapi justru Kaleb minta yang paling sulit ditaklukkan. Saya berharap saudara yang sudah tua-tua jangan merasa, wes ya, wes tua ki aku. Boyo wes lolor. Wes jago bae. Di garis depan, saudara. Sebagai contoh. Katakan amin. Sebagai contoh, saudara. Sebagai inspirasi, inspirator. Supaya yang muda-muda semakin berapi-api. Semakin tertarik sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh, saya rindu ada satu generasi muda yang saya sering sebut generasi gerbang pagi. Ya. Yang sukanya sudah berdoa tiap pagi itu sudah pasti cari Tuhan. Gak ada cari kopi, cari koran, cari TV dulu, enggak ada. Ya. Tapi harus saudara jadi saksi dulu, harus jadi teladan. Jangan enggak, saudara. Ya, kalau enggak, jangan bilang begini, nanti kan Tuhan jamah sendiri. Saya harus kasih contoh. Ya. Saya tidak bilang apa, tapi Nali kemarin ngomong apa soal, ya ada orang tua yang bisa jadi contoh di sini banyak. Senang disalami, puji Tuhan, haleluya. Jadi senang. Banyak om dan tante yang jadi berkat. Harus orang tua itu harus di garis depan. Orang amin. Harus amin. Orang tua kok maunya di garis belakang, jangan. Orang tua tetap di garis depan. Katakan amin. Ya. Bahwa estafet memang harus diberikan, tapi tetap kita harus jadi contoh. Makanya saudara jangan pakai falsafah orang timur ya, mungkin ya. Nduk, so nek mama wis tuwa, melu kowe ya nduk ya. Ngerti itu? Artinya hidupnya bergantung sama anak-anak. Jangan. Engkau tua apapun juga, engkau tetap jadi berkat. Ya, jangan sekali-sekali minta sama anak-anakmu. Kasihan nih mama, papa, dijatuh, dijatah. Tiap bulan 1 juta ya. Tuh nyebut nasr aduh. Itu podo nyuwun doro. Sopo sing dorone sudah. Jangan. Tambah tua, tambah diberkati Tuhan. Tambah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari bangkit berdiri. Ya itu Hebron kita susah memang. Wah, susah. Tapi nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Buat orang percaya. Amin. Ya, jadilah Kaleb akhir zaman. Ya, salami kiri kanan saudara. Semakin tua semakin keras ngomongnya. Ya, semakin tua semakin keras ngomongnya. Kamu Kaleb akhir zaman. Jadi bangsa ini punya orang-orang tua yang bisa jadi teladan, saudara. Atau gereja inilah. Ya, saya sudah banyak melihat. Tapi kita tetap jaga ya. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita tetap jadi teladan yang baik. Amin. Jangan sampai kita, oh ya itu dulu, waduh luar biasa. Dulu, sekarang biasa-biasa. Tambah tua ini tambah diurapi Tuhan. Tante itu semakin tua semakin ngomongnya, waduh luar biasa. Setiap 1 kecap 2 kecap, nyentuh jiwaku. Wih, aku diberkati. Kan indah saudara. Anak-anak kita ngomong gitu. Waduh, aku lihat semakin tua semakin papa itu semakin cakep. Wih, bukan wajahnya tok saudara. Tapi setiap nasihatnya, cakep banget. Cakep artinya ciamik tenang. Ya. Dan itu sangat masuk akal. Jangan sampai gini, ngomong sama anak kita nggak nyambung terus. Jangan, wah memang generasi tua sama generasi muda, kita rasanya nyambung. Keliru. Kita tetap harus nyambung. Katakan amin. Maka yang tua-tua jangan males belajar. Ya, minimal belajar BBM itu loh.
Nyinggung istri saya. Soalnya istri saya itu, wah aku ini kaptek. Mesti yang salahin saya. Aku nek belajar ki lho ra entuk. Wong sana Debi, ben kok kerja ke Debi. Ya maksud saya sih tidak se-ekstrim itu, belajar loh sedikit-sedikit lah. Tapi ya enggak apa-apa juga. Kalau memang itu enggak terlalu penting juga sebenarnya, enggak terlalu penting. Yang penting pokoknya cinta Tuhan terus tambah hebat, itu yang saya minta. Ya, pokoknya semakin gila-gilaan sama Tuhan. Pokoknya sekarang dulu suka stres, ya mikirin keuangan. Sekarang saya lihat sudah beda. Tanda tangan cek sekian guyang-guyu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Anaknya bilang, mama kok sekarang gemuk lagi toh? Utang lagi aja mah, pengen kurus kan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, tapi ayo semakin cinta Tuhan ya. Semakin tua semakin gila-gilaan sama Tuhan, saudara. Jangan sampai gila-gilaan sama dunia. Ya, jadi contoh buat anak-anak muda kita. Biar mereka bangga punya orang-orang tua seperti Bapak Ibu saudara sekalian. Bahkan juga yang muda-muda ini, kamu kan jadi orang tua juga. Siapkan sejak dari masa mudamu. Karena kadang-kadang nggak cukup waktu juga untuk kita, nantilah, gampang nanti. Enggak. Kalau ada hari ini adalah waktu yang terbaik untuk kita mempersiapkan diri dan menjadi teladan yang baik. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Kurang keras. Cepat saja. Haleluya. Yang di atas 50 tahun ke atas. Lemes. Kurang